ada 4 perempuan yang menjadi penghuni api neraka. Dengar ini. 1, kata Nabi, mereka yang selalu bicara kasar sama suaminya. Boleh marah sama suami, Bu, boleh marah manusiawi, tapi jangan memaki. Ini kalau marah, la haula wala quwwata illa billah, keluar semua kebun binatang di mulutnya. Bagaimana kita betah di rumah kalau ngomel aja kerjanya? Boleh marah, tapi jangan memaki. Marah silahkan, manusiawi, tapi jangan memaki-maki. Goblok memang kau jadi laki-laki. Sudah goblok, hitam, gendut. Wah, ini penghuni neraka ini. 2, perempuan menjadi penghuni api neraka. Mereka yang membebani suaminya melebihi kemampuan suami. Suaminya gajinya cuma 4 juta, tapi gaya hidupnya 7 juta. Kayaknya banyak penderita di sini ya. Hei, ibu-ibu, kenapa kita miskin? Karena kehidupan gaya hidup kita melebihi rezeki. Allah kasih rezeki 5 juta 1 bulan, tapi gaya hidupnya 8 juta. Akhirnya apa? Ngambil kredit, tidak bisa tenang. Dan yang ketiga, kata Nabi, orang yang akan menjadi perempuan penghuni neraka, mereka yang mempertontonkan auratnya di depan lelaki. Yang keempat, orang yang akan menjadi perempuan penghuni api neraka, mereka yang tidak mendirikan sholat. Kalau mau cepat dan berkah dari rezeki itu, Anda dapat berapapun, sedekahkan dari sebagian itu. Dapat berapapun, sedekahkan. Ya paling minimal 2,5% bisa. Walaupun dapat 100.000 bisa kan, sedekahkan dulu aja. Demi Allah saya katakan, itu udah rumus di Quran. Tapi Anda yakin kepada Allah. Pernah dengar gak Imam Al-Hasan Al-Basri sebagai penutup pertemuan kita? Imam Al-Hasan Al-Basri, pernah dengar? Orang soleh semasa dengan Ibnu Sirin. Yang satu ahli fikih, yang satu ahli takwil mimpi. Imam Hasan Al-Basri ini punya asisten yang bantu beliau. Ya, makanya ulama itu harus ada asisten supaya nggak repot ngurusin yang lain-lainnya gitu. Ya. Yang paling menarik, beliau ini selalu punya stok 10 telur untuk keperluan harian. Satu kali ada pengemis ketuk pintu, ini kisah nyata. Diketuk pintunya, asisten buka. Kata Imam Al-Hasan, siapa itu? Ini ya Maulana, kata Maulana itu guru ya, guru tuan. Ya Maulana, ini ada pengemis. Oh ya, kasih aja telur yang kita punya. Imam Hasan Al-Basri nggak nyebutkan berapa. Kasih aja telur yang kita punya. Diberikanlah 9. Ditahan 1, khawatirnya gurunya butuh, kemudian bisa disiapkan gitu ya. Tiba kemudian, nggak berapa lama, Allahu Akbar, diketok lagi pintu. Ini kisah nyata. Begitu diketok teman-teman sekalian, siapa ini? Ya kata Imam Hasan, siapa itu? Ini ada yang tamu katanya mau ngasih sedekah. Baik ya. Oh iya, silakan katanya. Udah kan diberikan. Apa yang dia kasih? Ini yang Maulana, dia ngasih 90 telur. Apa komentar Imam Al-Hasan Basri? Kamu itu berarti nahan 10 hak yang harusnya kita dapatkan. Harusnya dapat 100, kenapa kamu tahan yang 10 lagi katanya? Ya. Jadi Imam Hasan Al-Basri tahu rumus di Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat kebaikan sekali dilipat gandakan 10 kebaikan. Jangan rendahkan dirimu seakan-akan tak ada orang lain. Kau datang kepada dia, katakan, sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anakku di masa depan, mendampingi aku hingga ke surga? Kalau kau mau, kita lanjutkan. Kalau kau tak mau, 1.500 lagi masih ngantri di belakang. Walaupun tidak ada, pedenya aja dulu. Jangan kau katakan, kalau kau nggak terima, hidup dan matiku hanya milikku. Berarti rusak akidahmu. Kau sudah katakan dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenapa kau katakan hidup matiku hanya untukmu? Itu hanya milik Allah. Katakan padanya, kalau kau mau, akan kupinang kau dengan bismillah dan semangkok emas berlian. Kalau kau tak mau, masih ada yang ngantri 999 orang lagi yang menunggu aku menemani hingga ke surga. Betul laki-laki? Orang yang hidup itu satu saat pasti akan diwafatkan. Kalau sudah wafat akan dikuburkan. Di semua kita tidak ada yang bebas dari penungguan di alam kuburnya.
tadi tunggu. Ini, CAQ semua kan, calon alam kubur. Kita akan masuk nih. Jadi Allah sadarkan mumpung masih hidup dari dua kejadian tadi, ambil ibrahnya, siapkan diri kita, karena kita nggak akan bisa menolak kematian. Kalau sudah wafat pasti dikubur. Teruskan dulu ya, kita agak cepat. Al-Mumtahanah ayat 13. Sudah? Ini nyambung semua ayatnya, indah sekali. Jadi kalau kita sudah sadar, ini resiko kebaikan, ini resiko keburukan, dan kita tahu akan wafat, akan dikuburkan, bagaimana cara persiapannya? Supaya nggak lalai tadi ya. Maka Al-Mumtahanah ayat ke-13. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Qad ya'isu kama ya'isal kuffar min apa? Ashabil kubur. Maka jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cari teman yang baik sekarang. Pertama, maaf, bikin kebaikan di rumah tangga dulu. Itu kan teman hidup. Ya. Awas, hati-hati. Kalau melihat istri kurang baik atau sebaliknya, jangan dihakimi, jangan difonisi. Justru Allah kirimkan antum itu untuk menebarkan kebaikan dan menyempurnakan kesemaan bersama. Jelas? Kalau seseorang hamba tidur dalam keadaan bersuci, wudu, maka Allah akan titipkan bersamanya malaikat di ranjangnya. Yang setiap kali dia bergerak, malaikat itu mengatakan, ya Allah ampunilah dia. Balik kiri kanan lagi tidur, kita nggak sadar, malaikat minta, ya Allah ampuni, ya Allah rahmati. Dan Allah akan mudahkan dia kalau mau tidur, kalau tidur wudu itu mau bangun sholat malam Allah bangunin, mau bangun sholat subuh Allah bangunin. Kenapa nggak mau wudu nih? Kenapa malas wudu? Wudu ini kalau disempurnakan, diikuti dengan syahadat saja habis itu, masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Berapa menit tuh wudu? Balasannya bisa pilih pintu surga. Ya Allah yang ke-8 deh saya mau masuk nanti di akhirat. Hanya wudu. Wudu itu bukan cuma untuk sholat. Makanya para sahabat selalu wudu, batal wudu. Selalu, nggak pernah berhenti. Harus wudu. Tapi makna hadis ini adalah pelajaran pertama, Bapak Ibu sekalian, siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, Penyempurnaan wudu adalah menjalankan seperti sunnah Nabi SAW. Ingat, yang paling pertama, niat dalam hati mau wudu karena Allah perintahkan. Yang kedua, harus minimal tempat yang paling standar, minimal ya. Seperti misal, wudu itu pergelangan tangan yang diperintahkan. Ini pergelangan tangan. Ini batas minimal. Penyempurnaannya adalah menyentuh semua batas minimal. Kurang sedikit, wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Makanya ada makna hadis menyempurnakan wudu. Maksudnya adalah menyempurnakan tempat minimal. Dan kalau Bapak Ibu lebihkan, jauh lebih baik. Sabda Nabi SAW, saya ingin sekali bertemu dengan saudara-saudara saya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan. Kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang datang nanti sepeninggalku. Kita-kita ini semua. Lalu sahabat faham. Mereka berkata, ya Rasulullah, bagaimana Anda bertemu dengan mereka? Bagaimana Anda bisa mengenal mereka nanti? Karena ketemunya di hari kiamat. Kita ketemu dengan Nabi SAW kapan? Di hari kebangkitan, mahsyar. Bagaimana Anda mengenal mereka sementara Anda tidak mungkin kenal mereka, tidak pernah ketemu. Mereka juga tidak pernah ketemu dengan Anda. Kata Nabi SAW, sungguh dari tempat-tempat wudunya umatku akan keluar cahaya yang terang. Dan tidak ada itu pada umat yang lain. Makna juga daripada hadis ini kata ulama adalah wudu itu hanya ada pada umat Muhammad SAW. Makna hadis itu karena dikatakan akan keluar cahaya dari tempat-tempat wudunya umatku. Maksudnya kalau umat-umat lain juga ada wudunya, berarti keluar cahaya juga. Sudah dibedain. Kata Nabi SAW, keluar nanti dari tempat-tempat wudhu kita keluar cahaya semuanya. Dan bukankah seseorang yang memiliki kuda-kuda yang banyak bisa membedakan antara kuda-kuda itu bila ada kuda yang keempat kakinya
berbulu warna putih. Warna apapun badannya, tapi keempat tangannya, kakinya itu berwarna ada bulu putihnya. Riwayat lain dikatakan keempat kakinya dan bagian dahinya, rambut di bagian dahinya berwarna putih. Pasti bisa dibedakan, oh ini kuda lain, karena warnanya kombinasi putih sama yang lainnya. Maka begitu pula saya akan membedakan umatku. Dalam riwayat lain, riwayat Sahih, riwayat Bukhari juga, kata Nabi SAW, lanjutan hadis tadi, dan siapa yang bisa memanjangkan jamahan uduknya supaya cahayanya memanjang, maka lakukanlah. Disunnahkan lebihan, misal minimal tadi pergelangan, lebihkan. Minimal wajah seperti ini maka dilebihkan sampai di bawah dagu. Kemudian siku, ini batas minimal, lebihkan sampai di lengan. Batas minimal kaki, mata kaki, lebihkan sampai ke betis, gitu kan. Dan boleh wudu pada saat orang lagi mandi di kamar mandi tidak pakai pakaian boleh, asal bukan di tempat umum, insya Allah nggak apa-apa. Loh iya, kamar mandi kita sendiri ada pintunya tertutup nggak ada masalah. Karena pernah ada yang bilang gitu, Ustadz boleh nggak saya wudu sementara saya mandi, atau saya harus tutup dengan sarung atau handuk? Kalau sendirian nggak ada masalah, nggak ada larangan di situ. Maka kita boleh. Nah pada saat itu justru kesempatan melebihkan. Siku bisa dilebihkan, mata kaki bisa dilebihkan, kan bisa dilebihkan gitu kan, kesempatan pada saat itu. Wudu yang benar, yang dikatakan sempurna adalah, contohnya, mengambil air dengan dua telapak tangan kanan, dua telapak tangan, kemudian kalau keran lagi jalan juga begitu, menarik dari sisi punggung kanan ke pergelangan dengan tangan kiri. Ini dulu dimulai tarik dari sini, dilebihkan ini batas minimal lebihkan. Kemudian tangan kanan menarik untuk tangan kiri juga sampai batas lebih dari batas minimal sampai ke sini kurang lebih. Kemudian baru mempertemukan antara punggung dalam dua-duanya dan menyelat-nyelatkan di antara dua jari. Karena ini sunnah, Nabi SAW menyuruh menyelat-nyelatkan. Jadi ini baru satu ya, ini baru satu, ini baru satu. Kemudian diulangin pelan-pelan, sempurnakan. Balasannya hanya sempurnain ini, syahadat masuk surga. Buru-buru gitu kan. Pelan-pelan, 1, 2, sampai 3 selesai. Yang selanjutnya mengambil air di telapak tangan, kemudian memasukkan setengahnya ke mulut sambil kumur-kumur, sisanya dihirup di hidung. Kemudian sementara mulut kita kumur-kumur, tangan kiri membuang yang di hidung, baru kemudian yang di mulut dibuang. Itu satu. Sebagian dalam mazhab Malikiyah dianjurkan agar ya menggosok mulut dengan jari. Terutama yang saya katakan adalah di bagian depan gusi, karena biasanya di sini ada lendir yang membuat bau mulut nggak enak. Kita kalau uduk sebentar misalnya lagi kumur-kumur, bapak ibu coba masukin di bagian depan ini sering ada lendir 4 sisi ini. Itu kalau dikeluarin bau mulutnya jadi hilang. Itu dianjurkan. Sebagian juga ulama mengatakan dianjurkan kumur-kumur maksimal, karena ada hadis yang lain berbunyi, tidak ada seorang umatku, tidak ada seseorang pun dari kalian berwudu seperti wuduku ini, Nabi SAW praktikin, kecuali akan berjatuhan semua dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan air terakhir. Termasuk di sini kumur-kumur dimaksimalin supaya dosa mulutnya jatuh semuanya, gitu kan? Kemudian wajah, ini tentu 3 kali diambil, dimasukkan di mulut sambil kumur-kumur, lalu sisanya dihirup, dibuang dengan tangan kiri. 1, 2, 3. Setelah itu, mengambil air dengan 2 telapak tangan, kemudian dari awal tumbuhnya rambut sampai 2 jari di bawah dagu, dari awal kuping kanan dengan kuping kiri, dimasukkan di wajah, kemudian diputar. Ini 1, gitu kan? Kemudian 2, ini semuanya kena, dan seterusnya 3. Bagi teman-teman yang berjenggot tentu diselat-selatkan, sunnahnya begitu. Diselatkan jari di antara jenggotnya, sebagaimana mungkin kalau jenggot seperti saya mungkin dimasukkan begitu. Kemudian telapak tangan kanan ditarik dari sisi kanan punggung, ditarik sampai ini, ingat ini batas minimal. Banyak orang wudu ininya nggak kena nih, ini nggak kena, ini bisa nggak sah wudunya, nggak sah sholatnya. Jadi tarik sampai sini nih, kemudian baru diputar ke dalam, 1, 2, 3 sampai 3 kali. Kalau misal air kerannya di atas, ngalir di keran, dan kita mau tarik dari atas boleh, tarik di atas batas minimal, ya. Jadi ditarik dari sini di atas siku, tarik ke bawah, kemudian baru diputar ke bagian dalam. Kanan dulu baru kiri. Setelah itu baru kepala. Kepala ini diambil air. Sunnah Nabi SAW ditarik dari awal kepala sampai ke tengkuk, ya, sampai ke batang leher.
kemudian ditarik lagi ke atas kembali, lalu jari telunjuk masuk ke dalam lubang, ibu jari mutar di belakang. Satu, ya. Ini satu-satunya yang dilakukan satu kali saja. Kalau semua tadi anggota tubuh, telapak tangan, tangan sampai siku, wajah, ini semua 3 kali. Kumur-kumur, bersihkan hidung semua 3 kali. Kecuali kepala cuma sekali. Bagi ibu-ibu yang rambutnya panjang, ditarik sampai ke tengkuk, lalu ditepuk-tepuk ke atas. Sampai kembali ke depan, baru kemudian masuk ke sini, baru diputar. Selanjutnya telapak kaki, dibasuh minimal mata kaki, lebihkan ke atas. Lebihkan ke atas supaya memang sempurna. Setelah itu jangan pernah lupa ucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu, ada tambah la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu saja dijamin kata Nabi SAW, dibukakan baginya 8 pintu surga, ia boleh memasuki dari mana saja dia mau atau dia suka. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Tirmidzi, siapa yang membaca setelah syahadat Allahumma ja'alni minat tawwabina, sebaiknya dia membaca setelah syahadat Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin,